Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat Desa Sedayu Lawas ingkang kula hormati, para bapak, para ibu, sedherek sedaya, masyarakat muslim Desa Sedayu Lawas, peserta salat Idul Adha ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan menika monggo kula lan panjenengan sedaya pun ngantos berhenti ing dalem bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Khususipun wonten ing saat menika. Amargi Allah tansah sayang dumateng kula panjenengan sedaya menika dipun buktekaken kathahipun rahmat lan nikmat saha hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi kerawuhan kula panjenengan sedaya berangkat saking griya tumuju wonten ing lapangan menika, niat mulyanipun inggih menika nglaksanaken salat Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahul awwalina wal akhirin, ilahus samawati sab'i wal aradin, ilahud dunya wal akhirah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi arsalahu Allah ta'ala ilan nasi bil haqqi basira wa nadhira wa sirajan bi'idnihi munira, walladhi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Yaqulu Allahu jalla jalaluhu fil kitabil aziz ba'da an a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدث في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kiai Hafid Sulaiman hafidhahullah taala, Bapak Kiai Ahmad Akhzab hafidhahullah, para asatid, Bapak Kiai Mukri, Bapak Kiai Lubis Salam, dan Bapak Kiai Ustadz Maskuri, sedaya para asatid, guru-guruku, para pinisepuh tokoh masyarakat, dan juga Ibu Heni selaku kepala desa, mudah-mudahan hadir, dan juga bapak-bapak sekalian, tamu undangan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kelawan rahmat dan taufiknya, bimbingan dan inayah Allah dumateng kita, sehingga kita terketuk hati untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan salat Idul Adha 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, sehat zahiripun lan mugi-mugi nggih sehat hati lan manahipun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, yang mana tidak semua kaum muslimin saat ini untuk bisa merayakan Idul Adha atau salat Idul Adha berjamaah karena uzur yang syar'i. Sebagian mereka sakit, sebagian mereka terhalang, maupun karena kondisi-kondisi yang lain. Mudah-mudahan dengan niat tulus mereka untuk melaksanakan salat Idul Adha itu mendapatkan pahala yang sama kados dene kita melaksanakan salat Idul Adha bersama di musala ini, di musala atau lapangan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas karunia dan pahalanya, memberikan pahala orang yang berhalangan dari melaksanakan kebaikan disebabkan karena uzur yang dibenarkan oleh syar'i. Oleh karena itu kita
yang bisa melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah ini bersyukur. Namun kita juga mendoakan tidak lupa bagi saudara-saudari kita yang berhalangan karena sakit dan udzur, sekali lagi mudah-mudahan Allah sertakan mereka di dalam pahala indallah yaumul qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Diterik matahari yang sangat panas ini, matahari cerah menyinari kita. Mudah-mudahan sinar iman dan tauhid hati kita lebih bersinar, lebih jernih dan lebih terang melebihi sinar matahari yang terbit di hari ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamul ayyami 'indallahi yaumul nahri thumma yaumul qarri, wa fi riwayah yaumul nahri wa yaumul qarri. Sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Idul Adha dan hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimakumullah, saat-saat ini kita telah merasakan, menyaksikan, bahkan sebagian kita juga tertimpa, minimal kita telah mendengarkan hampir setiap hari di hari-hari sebelum ini banyaknya kematian, banyaknya takdir Allah yang berupa sakit. Sebagian keluarga kita ada yang Allah panggil duluan, sebagian keluarga kita ada yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan untuk hidup. Mudah-mudahan sisa umur kita sedaya niki sebagai ziyadatan fi kulli khairin, tambahan untuk berbekal diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wonten khutbah niki wonten 3 poin ingkang badhe kula sampaikan. Poin yang pertama terkait dengan takdir Allah ingkang arupi sakit dan kematian. Jamaah sekalian rahimakumullah, yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi amma yusriqun. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ingkang artosipun kurang lebih boten wonten musibah, bala, bahkan boten wonten kejadian peristiwa, bahkan boten wonten zat beserta dengan sifatnya, baik bergerak maupun diam, baik di alam atas langit maupun di alam bawah bumi, bahkan di antara keduanya, melainkan itu terjadi karena takdir Allah yang telah Allah tulis. Di dalam riwayat hadis Imam Bukhari adalah qabla khamsina alfasanah, sebelum 50.000 tahun Allah ciptakan langit dan bumi, napa malih isine. Ini menunjukkan bahwa setiap kejadian dan peristiwa sudah Allah tetapkan dan takdirkan, tidak akan pernah meleset. Dalam hadis Abdullah bin Abbas yang sangat panjang, akhir hadis itu menjelaskan, qala sallallahu alaihi wasallam, ma asabakum lam yakun liyukhti'akum wa ma ahta'akum lam yakun liyusibakum. Yang Allah takdirkan mesti nggak akan meleset.
sehebat apapun ikhtiar, sehebat apapun alat yang sangat canggih, tidak akan mungkin bisa menolak, bahkan menggeser, apalagi menghancurkan takdir yang mesti Allah takdirkan untuk menimpa. Lan sesuatu ingkang boten Allah takdirkan nggak akan bakal menimpa diri kita. Itu adalah tauhid, manhajul hayah, qaidah imaniyah, qaidah rabbaniyah, qaidah ilahiyah, qaidah samawiyah. Dasar-dasar tauhid yang kuat, yang datangnya dari langit, Rabbus samawati wal ard. Maka kula sampaikan dumateng bapak-bapak, ibu-ibu yang bulan-bulan kemarin, hari-hari yang berlalu kena sebagian takdir Allah engkang arupi sakit dan kematian. Engkang sakit, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, berikan keteguhan untuk menghadapi itu dengan rela, sabar dan redha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, saudara-saudari kita, sanak famili kita yang telah Allah panggil duluan, kita doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi waj'alil jannata maswahu, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la tas'al qabrahu khufran min khufurin nar, min khufurin niran. Allahumma nawwir qabrahu, ya Allah ampunilah mereka, rahmatilah mereka, jadikan surga sebagai tempat tinggal mereka yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Nasihat yang kedua bagi kita yang saat ini sakit atau ditimpa ujian keluarga, ada yang meninggal. Yang pertama, ridho dan sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mari kita evaluasi, bermuhasabah diri, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada salah satu ulama ataupun sahabat yang bernama Sa'id ibnu Wahab. Pada satu hari dia dengan temannya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhuma menziarahi saudaranya yang sedang sakit. Dan ini merupakan salah satu hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim yang lain. Idza marid yu'adu, apabila sakit, muslim yang lain hendaklah mengunjunginya dan mendoakan. Kemudian ia katakan kepada yang sakit tadi, ya fulan, innallaha yabtali ibadahul mu'mina fayu'afihi fayakunu kaffaratan lima madu. Wahai saudaraku, Allah menguji hambanipun ingkang beriman. Setelah berapa hari, berapa bulan, atau bahkan setelah berapa tahun, Allah berikan kesembuhan. Sakit sekian hari, sakit sekian bulan, sebagai kafarah, penebus dan pelebur dosa. Indahnya Islam, rahmat Allah meliputi orang yang sakit. Dan dosa-dosa kita bila tidak Allah ampuni, inilah yang menjadi musibah paling besar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sakit memang ujian dan musibah, kematian memang musibah, tetapi musibah yang paling besar boten sakit, boten kematian juga, tetapi musibah yang paling besar inggih menika kerasnya hati kita, dosa-dosa kita yang menumpuk di hadapan Allah. Itulah musibah kita yang paling besar. Bila Allah tidak mengampuninya, wal iyadu billah, masiruhu ilan nar,
tempat tinggalnya neraka waliyadzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian rahimakumullah. Poin yang kedua inggih menika tentang kisah poin hikmah-hikmah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Kita sampun mengertos cerita tentang dua nabi tersebut yang sangat mulia, pun dibahas oleh para asatid dan para ustadz di masjid-masjid dan musala. Tetapi boten aib kita renungi kembali poin-poin hikmah. Apa pelajaran yang bisa kita petik dalam kisah Nabi Ibrahim? Karena Allah perintahkan kita untuk merenung sekaligus untuk menjadi uswah hasanah kita pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Sama rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Faedah yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim tidak terpengaruh dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Nabi Allah telah Allah pilih, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha memilih, melebihkan satu makhluk di atas makhluk yang lain. Allah melebihkan tempat satu di atas tempat yang lain. Allah melebihkan satu amalan di atas amalan yang lain. Allah melebihkan seseorang di atas seseorang yang lain. Karena Allah zat yang maha hakim, zat yang memiliki sifat wa yakhtar dan memilih. Allah memilih kota Mekah Madinah di atas tempat-tempat yang lain. Allah memilih Rasul dan Nabi di atas manusia yang lain. Allah memilih amalan satu di atas amalan yang lain. Nabi Ibrahim adalah salah satu hamba yang Allah pilih untuk menjadi uswah kita. Pelajaran yang bisa kita ambil, satu, bahwa Nabi Ibrahim sepindah malih tidak terpengaruh dengan lingkungan yang kafir. Dan ini sebenar-benar virus. Karena syirik dan kufur adalah penyakit virus yang paling berbahaya fid dunya wal akhirah. Semenjak kecil beliau di keluarga yang kafir. Bapaknya kafir, masyarakatnya kafir, penuh kesyirikan. Bahkan ada markas khusus di situ, yaitu kumpulan ataupun tempat-tempat ibadah orang-orang kafir pada zaman itu. Nabi Ibrahim Allah bimbing, Allah tarbiyah dengan tarbiyah khusus, tarbiyah iman. Ia selalu iltija, bertawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, punya prinsip yang jelas, ditarbiyah oleh Allah untuk menempuh jalan yang lurus. Fawwal Islam dinul hanif, rahmatullah alaihi rahmatan wasiyah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Nomor kali mutiara hikmah ingkang saged kita petik, pilih Nabi Ibrahim selalu bersegera di dalam memenuhi panggilan Allah dan perintahnya, tidak menunda-nunda. Apapun perintahnya, kecil maupun besar, masuk akal atau tidak masuk akal, memberatkan ataupun meringankan, selama perintah Allah ia penuhi, bahkan ia segera laksanakan tanpa menunda-nunda. Allah kisahkan dalam Al-Quran Al-Karim, surat Al-Baqarah, Allah jelaskan, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
diperintahkan untuk membangun Ka'bah rumah Allah. Sebab kita renungi, seorang diri hanya dibantu oleh putranya sendiri yang masih muda belia membangun Ka'bah. Di waktu itu Jazirah Arab, penduduk Mekah belum ada, kabilah Jurhum dari Yaman belum datang. Sendiri Nabi Ibrahim atas perintah Allah, ia angkat, ia bangun Ka'bah. Lihat ini, di samping kanan saya ada Ka'bah. Ia tinggikan pondasi Ka'bah Al-Musyarrafah. Mboten usah dibentuk panitia, mboten usah woro-woro minta bantuan. Ngapunten, ngene. Nek kita niki miskin nggih, penting woro-woro. Niku Pak Maskur woro-woro membuka sedekah jariyah untuk membangun jembatan darurat. Nih, sebagian teman mengatakan jembatan persatuan. Allahu Akbar. Mugi-mugi itu sebagai awal kita untuk bersatu. Boten berkelompok-kelompok, boten mementingkan diri sendiri di atas kepentingan yang umum. Mugi-mugi Allah membimbing kita sehingga bisa bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Setelah piyambai bangun, piyambai boten pamer, napa malih riya, sum'ah dan syirik, wal iyadu billah. Ia bermunajat kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, amalan kami bangun Ka'bah ini, ya Allah terimalah. Ya Allah terimalah, beri pahala atas amaliyahku ini membangun Ka'bah-Mu. Kita renungi jemaah sekalian, membangun rumah Allah Ka'bah Al-Musyarrafah yang semenjak itu sampai zaman Nabi, sampai sekarang, sampai hari kiamat insya Allah akan dipenuhi oleh orang yang tawaf dan orang yang haji. Sampai Allah wariskan bumi ini, pahalanya mengalir. Beliau berdoa, ya Allah terimalah. Ini menunjukkan bahwa setiap amalan niku mboten mesti diterami dening Allah. Kula piyambak menasihati makatan ugi para jamaah sekalian, monggo kita renungi. Kita pun salat, mungkin pun zakat, mungkin pun umroh pun haji, mungkin dados panitia pembangunan pondok pesantren dan masjid. Monggo kita renungi doa Nabi Ibrahim, jangan dilewatkan untuk mengikis sombong dan kecongkaan, untuk mengikis daripada sifat takabur, syirik dan riya. Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim khawatir amalan yang mulia ini akan gugur pahalanya karena virus syirik dan riya dalam hatinya. Beliau khawatir Allah hancurkan amalannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mamthura. Tidak ada nilainya. Rabbana taqabbal minna. Kemudian beliau lanjutkan, innaka antas samiul alim. Engkau maha mendengar rintihan, pengaduan, doa, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui keadaan hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin yang ketiga, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam wa ala nabiyyina, beliau selalu bersegera untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama dia nikah, belum Allah karuniakan anak. Begitu punya anak, Allah uji. Wa idibtala Ibrahim. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim diuji oleh Allah.
wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Apa sikapnya? Apa hasilnya? Fa'atammahunna, dia sukses dalam menghadapi ujian Allah Azza wa Jalla. Suruh pisah. Sebab pemuda yang baru 1-2 tahun menikah, coba seumpami ngapunten niki dikengken pisah dengan istrinya terus pundi? Kula husnudon boten kiyam. Begitu Nabi Ismail kecil mungkin, Allah perintahkan untuk hijrah pindah dari Palestina Syam menuju kota Hijaz Mekah Al-Mukarramah. Ya tinggalkan. Coba kita renungi, kita tiru, bukan sekedar cerita cerpen, sekedar riwayat, kita renungi. Karena setiap cerita mengandung ibrah bagi kita. Ibu-ibu, ikhwan akhwatu fiddin, mari kita renungi. Jadilah Hajar di akhir zaman, ditinggal oleh suaminya. Ia tidak gantungkan keadaan dirinya kepada suami al-makhluk, tapi ia gantungkan diri dan anaknya kepada Rabbnya makhluk, Allah Azza wa Jalla. Tatkala pamit kepada Hajar untuk melanjutkan dakwah di Palestina, Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, tarakna fi hadzal wadi." Apakah engkau tinggalkan kami sendiri di lembah ini? Enggak ada orang sedikit pun. Sampai 3 kali Nabi Ibrahim tidak ngubris, tidak ngurus, tidak menoleh. Akhirnya Hajar alaihissalam, perempuan yang cerdas, merubah pertanyaan. "Ya Ibrahim, engkau tinggalkan ini karena perintah Allah? Apa karena kepentingan kamu sendiri?" Ini karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita renungi, di waktu itu belum ada, sekali lagi, kabilah Jurhum dari Yaman datang ke Mekah, belum ada. Belum ada kota ini dan kota itu. Ia sendiri, ia tawajuhkan, hadapkan hatinya kepada Rabbul Arbab, Allah Azza wa Jalla. Akhirnya begitu habis bekalnya 1-2 gelas air yang putih ini beserta 1-2 potong roti habis, ia kelaparan. Nabi Ismail nangis, ditaruh ke sebelah timur Ka'bah Al-Musyarrafah, dan dia pergi ke Bukit Safa dan Marwah, lari-lari kecil. Ia lari-lari. Begitu di Bukit Safa begini, tidak melihat satupun penduduk yang ada di sekitarnya. Ia pergi Bukit Marwah, sampai Bukit Marwah ia lihat begini, nggak melihat pun sampai 7 kali. Dan kemudian menjadi syariat bagi kita untuk sa'i Safa Marwah 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama sekali rahimakumullah. Niki ngapunten niki, waktu khutbah namung 40 menit. Ini terus pundi niki? Ini imsak rampung niki. Niki nembe setengah mukadimah. Sekitar 1 menit malah nggih. Nggih. Kula nyuwun nggih pedalipun nggih niki. Kula khawatir mangke nek dawa kula dirasani. Ceramah itu wawa, ceritanya gak mari-mari, kesuwen panas, terus pundi kapan nyembelih hewan kurbani. Sepakat nih, dilanjutkan? Sepakat nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian setelah 7 keliling, ia melihat pada 2 kaki Nabi Ismail ada semacam apa ya, sesuatu lembah, bukan lembah, basah begitu, basah. Kemudian dipegang, kemudian diambil pasirnya, tanahnya, kemudian kan berkumpul basahnya menjadi zam-zama, berkumpul dan banyak, sehingga
namanya adalah air Zam-Zam yang terkumpul dan yang himpun. Kita ambil hikmahnya. Istri Nabi Ibrahim, Hajar, ikhtiar semaksimal mungkin. Ibu-ibu perhatikan ini. Apabila suami Allah uji dengan sakit atau dengan yang lain, ambil ibrah dari cerita Hajar ini. Beliau ikhtiar, gantungkan dirinya kepada Allah. Akhirnya Allah berikan jawaban dan solusi. Para ulama sejarah dan ulama fikih menjelaskan apa hikmahnya. Zam-Zam itu kok berada di sebelah timur Ka'bah, kok tidak berada di antara bukit Safa dan Marwah. Niki menunjukkan pilih haknya manusia niku namung sekedar ikhtiar secara manusiawi. Sudah pol maksimal. Tetapi jawaban, tapi hasil Allah yang menentukan kapan dan di mana. Seumpami ngapunten niki, Allah letakkan tempat di antara Safa Marwah, mungkin akan membuka pintu kecongkaan dan kesombongan. Loh ini loh, karena hentakan kakiku akhirnya tumbuh air Zam-Zam. Tidak, maka Allah tepis itu. Ada kalanya kita ikhtiar kerja ke sana kemari, tetapi rezekinya di belakang rumah. Ini menunjukkan hak kita hanya ikhtiar, namun jawaban adalah Allah yang menentukan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian rahimakumullah, syiar talbiyah, syiar takbir, syiar adzan, syiar iqamah, semuanya adalah tauhid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini menunjukkan bahwa tiang muslim dimanapun dan kapanpun harus menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan di antara konsekuensi dan hak-hak tauhid adalah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu. Mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salat Idul Adha merupakan bagian syiar Allah, hurumatillah azza wa jalla, yang harus kita tegakkan dan wujudkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, potongan hadisnya panjang, kalau potong mohon, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Wahai umatku, peganglah, ikutilah, berpegang teguhlah dengan ajaran sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku ini. Cukup ngeten? Mboten. Piyambak melanjutkan wa addu 'alaiha bin nawajid. Kalau contohkan gini, dan gigit secara kencang-kencang dengan gigi geram. Begini, ini menunjukkan bahwa tidak sekedar mempelajari sunnah, menghafal, bukan sekedar menjalankan sunnah, tapi harus dipertahankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Para ulama hadis surahul hadis menjelaskan
Apa faedahnya ada kalimat wa'addu 'alaiha bin nawajid? Mereka menjelaskan karena mengamalkan sunnah di akhir zaman nanti mesti ada halangan dan ada rintangan, mesti ada gelombang angin, mesti ada gelombang laut, terpaan hujan yang keras. Kita harus kokoh kuat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Sepindah malih, kita bersyukur sebagaimana Pak Mas Kuri menyampaikan sakit melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Sebagian karena udzur, mudah-mudahan Allah menilai hati mereka untuk mendapatkan pahala surga nanti. Atau mudah-mudahan Allah segera mengangkat udzur-udzur mereka sehingga tahun depan dan tahun yang selanjutnya Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Jamaah sekalian rahimakumullah, kehidupan dunia adalah sementara. Ad-dunya dhillun zailun. Dunia itu dengan segala isinya laksana dhil zail, bayangan yang semu. Kita semuanya akan meninggalkan, karena kematian sebagai pintu kita untuk mendapatkan surga Firdaus. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Kematian adalah sebuah pintu, setiap manusia mesti memasuki pintu gerbang kematian. Sajengipun sama sekalian rahimakumullah, syariat berkorban ini adalah syariat tauhid. Bukan sekedar nyembelih, memakan dagingnya, membuat sate dan kulit, tetapi syariat korban adalah syariat Allah yang wajib ditegakkan di dalamnya, mengagungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang mensunnahkannya? Bagaimana uswah kita Rasulullah SAW di dalam menyembelih dan agungkan Allah? Maka Allah firmankan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Yang Allah inginkan itu bukan sekedar berkorban, tetapi ketulusan, keimanan, tauhid kita kepada Allah, itulah yang nyampe. Ikhlas tamboten, wonten takzim mengagungkan Allah tamboten niku ingkang Allah syariatkan. Maka ngapunten wasiat pesan kula kepada seluruh takmir masjid maupun mushola, organisasi maupun pesantren, agungkan Allah. Agungkan Allah, kalimat tauhid itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehari kita kumandangkan azan 5 kali. 5 kali qomat. Itu menunjukkan bahwa hidupnya mukmin hanya mengagungkan Allah dan Rasulnya, mengagungkan hukum-hukum dan syariatnya. Mboten wonten undang-undang aturan yang bisa mengalahkan keagungan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap nggih, khawatir terlalu panjang. Sana sudah insyaallah akan kita lanjutkan dan dilanjutkan oleh para ustadz yang lain. Mengatakan kurang lebih mohon maaf kiranya wonten tutur kata kalimat khilaf dan salah utawi perkataan ingkang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian atau yang lainnya, kula hamba yang fakir kepada Allah nyuwun sih ampunten nyuwun agung sih pangampunten ingkang kathah. Lan kula pribadi di akhir khutbah niki meminta maaf kepada seluruh masyarakat sedelawas, terutama para ustadz-ustadz kami, guru-guru kami nih, yang pernah berjasa mengajarkan kami sejak huruf hijaiyah maupun huruf Latin sampai detik ini. Bila ada kesalahan, kekurangan saya, tutur kata, sikap yang keliru, mohon agung sih pangampunten ingkang kathah.
Mekaten ugi masyarakat secara umum mbok menawi wonten sesuatu isu tentang kula ingkang boten nyesoki, kula nyuwun sih angapunten ingkang kathah. Sehingga kula saat Allah panggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten monggo kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Rabbana ighfir lana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanaqulanna minal khasirin. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika hakamna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khati'atina ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bi minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna al-qaumil kafirin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma takhulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tas'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bidunubina wa khati'atina wa sayyi'atina indaka man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharrin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimati wa na'udzu bika min su'iha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'iha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimati wa na'udzu bika min su'iha. Allahumma rzuqna asy-syahadah fi sabilika fi madinati nabiyyika. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal kufra wasyirka wal musyrikin a'da'aka a'da'iddin. Allahumma man aradana wa arada qaryatana sadayu lawas wa qaryatal ukhra wa biladal muslimina amah bisu'in wa sarrin farudda kaidahu fi nahri waj'al tadbirahum tadmira ya azizu ya qahharu ya jabbaru ya muntaqimu ya qawiyyu ya aziz. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.